Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan lembar kerja proyek warga negara untuk mata kuliah Pancasila yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dini Sri Utami dengan NIM 100. Saya Marsyala Putri Widianto dengan NIM 086. Dan saya Syafiala Nabila dengan NIM 093. Untuk lembar kerja proyek warga negara 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Ella. Baik, untuk yang lembar kerja proyek warga negara 1, itu yang pertama aspek identifikasi masalah. Dengan hasil 1. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa atau kelurahan. 2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang laporan keuangan. 3. Rendahnya akuntabilitas penggunaan dana publik di lingkungan RT atau RW. 4. Belum optimalnya implementasi audit keuangan pada lembaga sosial masyarakat. Aspek yang kedua, topik yang dipilih, yaitu kurangnya transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Godok, Sukoharjo. Belasan warga melakukan aksi menuntut keterbukaan dana desa tahun 2023 dan 2024. Pengelolaan dana dinilai tidak sesuai laporan dan realisasi di lapangan. Kepala desa diminta mundur akibat dugaan penyalahgunaan dana sebesar 214 juta di tahun 2023 dan 340.500.000 di tahun 2024. Aspek yang ketiga yaitu relevansi topik dengan bidang studi. Topik ini sangat erat kaitannya dengan akuntansi sektor publik karena yang membahas pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan pada entitas publik seperti pemerintah desa. Mahasiswa akuntansi itu perlu memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, serta proses pelaporan keuangan publik untuk meningkatkan tata kelola dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Untuk yang keempat itu relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Nah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa itu wujud nyata nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keempat dan sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan, yaitu keterbukaan informasi keuangan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan musyawarah penggunaan dana desa. Untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu memastikan dana publik digunakan secara adil dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa tanpa diskriminasi. Akuntabilitas menuntut pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan dana tersebut, mendukung prinsip keadilan, kejujuran, dan gotong royong. Untuk aspek yang kelima yaitu jenis produknya, kita itu infografis edukasi untuk mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di desa atau kelurahan. Infografis ini itu berisi penjelasan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, peran masyarakat, praktik baik dan alat mendukung. Nah, kasus di Desa Godok ini menegaskan urgensi keterbukaan dan akuntabilitas agar dana publik benar-benar digunakan untuk kemakmuran bersama dan terhindar dari penyalahgunaan. Dan ini untuk referensinya. Selanjutnya, lembar kerja proyek warga negara 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Tami. Selanjutnya untuk lembar kerja proyek warga negara 2 akan menjelaskan tentang sumber referensi yang bisa diambil dari buku, artikel jurnal, media cetak, media online, dan peraturan perundang-undangan atau sumber informasi lain. Nah, untuk yang pertama ada buku. Jadi kami mengambil dari buku akuntansi dan pelaporan keuangan desa. Buku ini membahas prosedur akuntansi dari pencatatan hingga pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, transaksi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Buku ini juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Lalu yang kedua, kami mengambil dari artikel jurnal. Artikel yang meneliti tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi aspek ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik publik. Lalu yang ketiga dari media online, artikel ini dari puskomedia.id yang membahas pentingnya publikasi laporan keuangan desa secara online melalui website desa atau media sosial untuk memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan partisipasi serta pengawasan publik. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan.
Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatur tata cara pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta mewajibkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Lalu, lainnya itu bisa diambil dari website pemerintah desa. Karena banyak desa memiliki website resmi yang memuat laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik. Misalnya, website desa yang mempublikasi APBDes dan laporan realisasi keuangan secara rutin. Ini adalah beberapa referensi yang kami pakai, yaitu dari buku Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan juga ini beberapa artikel yang kami gunakan. Selanjutnya, untuk lembar kerja proyek warga negara 3 akan dijelaskan oleh teman saya Syabia. Baik, yang selanjutnya ada lembar kerja proyek warga negara 3, yaitu proses pembuatan produk infografis desain yang akan kami paparkan di akhir. Yang pertama ada pengumpulan data dan studi literatur dengan mengumpulkan data dan informasi dari studi literatur, dokumentasi resmi desa atau APBDes, laporan realisasi, artikel media cetak dan online, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan desa dengan progres 20%. Langkah kedua, yaitu ada analisis data dan identifikasi pokok masalah dengan menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah utama, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan progres 35%. Langkah yang ketiga yaitu penyusunan konsep dan isi infografis. Merancang konsep infografis yang menyajikan informasi penting seperti sumber pendapatan desa, alokasi anggaran, realisasi penggunaan dana, dan manfaat transparansi bagi masyarakat dengan progres 55%. Langkah yang keempat yaitu pembuatan infografis digital. Membuat infografis menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva dengan tampilan visual yang menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat dengan progres 80%. Langkah yang kelima yaitu pembuatan video presentasi dan publikasi. Membuat video presentasi proses pembuatan infografis dan menjelaskan isi secara urgensi, transparansi, keuangan desa. Video diunggah ke YouTube dan link dimasukkan ke laporan dengan progres 100%. Yang keenam, link video presentasi produk. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang infografis edukasi yang sudah kami buat sebagai hasil akhir. Baik, berikut adalah hasil dari produk infografis desain dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik di Desa atau Kelurahan. Yang pertama, apa itu transparansi dan akuntabilitas? Transparansi yaitu keterbukaan informasi keuangan desa dari perencanaan hingga pelaporan. Serta akuntabilitas yaitu tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas pengelolaan dana. Yang kedua, ada prinsip transparansi. Yang pertama, tidak ada informasi yang disembunyikan dari masyarakat. Yang kedua, kemudahan akses informasi keuangan desa. Yang ketiga, informasi disampaikan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Lanjut, yang ketiga yaitu ada landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana pemerintah desa harus terbuka dan akuntabel. Yang kedua, ada Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan keuangan desa yang efektif dan transparan. Yang ketiga, ada Perkominfo nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Poin yang keempat, yaitu ada pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan dana, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mendorong partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas pembangunan desa. Poin yang kelima, peran masyarakat. Ada peran pertama, hak akses informasi keuangan desa. Yang kedua, ikut masyarakat desa tentang penggunaan dana. Yang ketiga, melakukan pengawasan langsung atau melalui lembaga pengawas desa. Yang keempat, mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa. Yang keenam, yaitu ada praktik baik dan alat pendukung. Yang pertama, publikasi laporan keuangan, yaitu papan pengumuman dan website desa. Yang kedua, aplikasi pengelolaan keuangan, yaitu dengan Siskedes dan Siswakedes. Yang ketiga, masyarakat desa rutin dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaporan.
Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama itu ada akses warga Desa Godok, Polokarto, Sukoharjo. Pada Januari 2025, warga Desa Godok, Polokarto, Sukoharjo menggelar aksi menuntut transparansi pengelolaan dana desa tahun 2023 dan 2024. Mereka menduga terjadi penyalahgunaan dana sebesar 214 juta pada tahun 2023 dan 340.500 juta pada tahun 2024 yang tidak sesuai dengan laporan dan realisasi. Warga menuntut kepala desa mundur karena kasus ini menyoroti pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu transparansi dan akuntabilitas adalah kunci pengelolaan keuangan desa yang baik. Bersama masyarakat, pemerintah desa dapat memastikan dana digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum